Pak Kustoro Wehaya, aktivitasnya apa sekarang Pak Kustoro? Ngurusi buah. Bersuri buah, taman bacaan di rumahnya. Masuk taman bacaan. Ini rumah baru tapi belum jadi 100%. Iya. Nah, ini saya tadi melihat beberapa soal-soal yang dikirim naskah-naskahnya ke beberapa sekolah di wilayah Brebes untuk SMP itu menggunakan mid semester ya. Nah, itu dari MGMP Kabupaten. Nah, apakah menggunakan sistem mid semester, menggunakan soal-soal yang ditentukan dari MGMP Kabupaten itu sesuai dengan Permendikbud nomor 16 dan 21 2022 atau bagaimana Pak Gustoro? Satu, tergantung kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dulu. Apakah sudah menerapkan kurikulum merdeka atau belum? Itu pertama. Jadi itu kalau sudah berarti otomatis menyesuaikan ketentuan pendidikan yang terbaru. Tapi kalau belum berarti otomatis dia akan menggunakan ketentuan yang lama gitu. Gitu. Dengan proses penggunaan mid semester begitu, naskah-naskah itu berarti guru tidak dilatih untuk membuat soal sendiri, kisi-kisi, persiapan pembelajaran sampai penilaian terhadap siswa-siswa itu ya. Itu bagaimana menurut Bapak? Enggak, nanti kalau cerita penilaian ya. Penilaian. Metode penilaiannya. Metode penilaian. Apakah masih menggunakan kurikulum yang lama atau yang baru? Itu dulu ya. Iya, jadi tahapannya kalau menggunakan yang lama berarti mekanisme penilaiannya masih mekanisme yang lama, walaupun sekarang posisi pembelajarannya atau penilaiannya. Kecuali yang baru otomatis dia menyesuaikan ketentuan yang baru. Nah, itu Permendikbud yang baru itu memang proses pembelajaran terhadap kurikulum Merdeka Mengajar ya. Kurikulum Merdeka Mengajar itu diutamakan untuk kelas 7 dan kelas 10 ya. Nah, itu apakah nanti perlu proses Pak untuk bisa berasimilasi dengan itu? Ya, otomatis memang kalau bicara pendidikan itu guru memang profesi yang berbeda dengan pekerjaan biasa. Artinya dia harus profesional. Betul. Sementara tantangan manajemen atau mengelola pendidikan adalah satu sumber pendidik lulusannya itu tidak semuanya berdasarkan dari lulusan kependidikan. Nah, artinya memang harus ada peningkatan mutu guru. Jadi semacam tadi kalau bicara penilaian berarti mereka diajari bukan hanya penilaiannya saja tetapi juga dari perencanaan pendidikannya, administrasinya sampai dengan penilaian. Penilaian itu kan akhir dari sebuah proses pendidikan itu dengan evaluasi. Tapi di perencanaannya mulai di administrasi juga semestinya idealnya harus dilatih. Harus dilatih. Proses pembuatan soal itu tidak hanya di tanggung jawabnya MGMP Kabupaten, tapi guru-guru masing-masing sekolah juga harus belajar ya. Iya, membuat kan namanya MGMP kan tidak berjenjang ya. Mulai dari satu sekolah dia kumpul bisa namanya musyawarah guru, tapi tingkat sekolah. Bisa dia di tingkat antar sekolah, bisa juga nanti tingkat kabupaten. Jadi tidak harus satu itu, tapi satu sekolah saja. Misalkan satu sekolah ada guru mata pelajaran yang sama, misalkan saya dan Mas Teguh sama-sama mengajar bahasa Indonesia ada 3, lah itu juga MGMP tapi tingkat sekolah. Gitu Mas. Jadi MGMP tingkat, tapi tingkat sekolah. Ya. Jadi kalau seandainya penilaian itu guru sekolah tersebut menilai, berarti kan mereka diberikan kebebasan untuk bisa memberikan penilaian. Tapi kalau dengan soal dari kabupaten, MGMP Kabupaten, berarti mereka tidak diberikan kebebasan untuk memberikan penilaian, belajar menilai siswanya sendiri ya? Iya, dan itu juga tergantung tadi MGMP tingkat sekolah, kemudian lagi apakah sudah ada kesepakatan bareng-bareng di tingkat kecamatan atau kabupaten untuk membuat soal secara mandiri atau diserahkan kepada jenjang tertentu gitu maksudnya. Oh begitu. Iya, jadi dalam membuat soal semua guru di samping dia merencanakan pendidikan, melaksanakan pengajaran, kemudian melaksanakan pengajaran dan mengevaluasi pengajarannya. Mengevaluasi kan sebenarnya haknya guru kan, melekat haknya
guru itu melekat. Memberikan penilaian itu atau evaluasi itu haknya guru itu melekat. Nah, tinggal di dalam proses penilaian itu kan yang namanya evaluasi bisa harian, bisa nanti pengamatan, bisa nanti akademiknya, itu kan variabelnya banyak. Dengan sistem pembelajaran pendidikan di Kabupaten Brebes yang sistemnya seolah-olah dari kabupaten apa dari pusat itu menentukan begini arah kebijakan, itu akhirnya ada yang berpendapat mengurangi kualitas pendidik seorang guru, baik dari cara mereka mengajar, baik dari cara mereka membuat soal sampai menyelesaikan masalah supaya murid itu bisa mengerti pelajaran itu. Iya. Itu benar apa tidak, Pak, dibandingkan yang dulu? Ya, satu untuk penilaian itu kan berarti mengevaluasi proses pembelajaran ya. Iya. Itu hakikatnya atau tujuannya penilaian. Mengevaluasi guru itu setelah mengajar itu apakah teknik metode mengajarnya sudah pas atau belum. Itu kan tujuannya yang dengan standar kurikulum atau silabus yang ada lewat RPP dan sebagainya. Jadi mengevaluasi itu. Nah, tinggal nanti guru itu di dalam memberikan metodenya itu sudah pas atau belum. Kemudian lagi idealnya penilaian itu dilaksanakan oleh guru itu sendiri, karena dia yang mengajar, maka dia yang memberikan penilaian. Tapi kalau dengan sistem mid semester yang menggunakan ujian naskah dari kabupaten, berarti yang memberikan penilaian belum tentu dia mengajarkan itu, tapi soalnya dari kabupaten kan gitu kan, bisa jadi kan, karena ketika dia mengajar materi yang ujian dikeluarkan belum tentu tahu dia. Karena guru kan namanya MGMP musyawarah guru mata pelajaran, itu kan berarti kumpulan guru sesuai dengan itu mata pelajaran itu. Tinggal apakah seluruh guru masuk di MGMP itu atau tidak. Kalau masuk berarti otomatis tahapan pemberian evaluasi lewat kisi-kisi dan sebagainya sudah disampaikan lewat MGMP secara berjenjang. Oh, secara berjenjang. Iya. Nah, kalau ini yang parah, kalau sampai ada sekolah yang gurunya tidak masuk di MGMP, sementara soalnya beli atau pesan di MGMP, maka bisa jadi guru ngajarnya A yang diujikan C. Nah, otomatis hasilnya bisa jadi murid sensor tidak strong ya kan, tidak sama dengan. Jadi tinggal ini masalahnya kalau di MGMP itu kan tadi berjenjang ya. MGMP bisa berdasarkan sekolah, bisa dengan kecamatan atau korwil atau di tingkat kabupaten. Nah, apakah MGMP itu seluruh guru sudah tercover di MGMP itu berjenjang atau belum? Kalau nanti ternyata soal yang membuat kabupaten, kemudian ada satu sekolah yang tidak mendapatkan informasi dari kabupaten, sementara ujian soalnya diadakan oleh MGMP kabupaten, maka bisa jadi sekolah itu guru mengajarkan materi A yang muncul materi C. Ya, nah ini untuk di Kabupaten Brebes, Pak Kustoro yang juga betul katanya guru kepala sekolah swasta ya, alumni. Ya. Nah, itu melihat kualitas pendidikan di Kabupaten Brebes, tentu berharap pendidikan akan bagus ya kan. Nah, idealnya bagaimana Pak Kustoro menurut Idealnya guru itu harus mendapatkan pelatihan keguruan dengan baik, mulai dari perencanaan pendidikan, pengajaran sampai dengan evaluasi dengan baik, termasuk cara membuat soal yang baik. Itu pernah didapatkan kalau kapan? Saya dulu di tahun 2003 saya pernah mengikuti pelatihan di namanya di Semarang, itu di LPMP ya. Itu secara berjenjang, jadi dua kali selama 1 minggu setengah bulan. Itu diajari bagaimana membuat perencanaan pendidikan, pengajaran yang bagus sampai dengan pengevaluasian atau membuat nilai. Membuat nilai juga pirantinya banyak, mulai dari sampai materi disiapin, kisi-kisi, nanti kemudian membuat soalnya, kemudian lagi nanti membuat kunci jawaban, membuat skor dan sebagainya. Oh, itu tidak semua guru mengerti itu ya? Dan tidak semua guru yang bukan dari pendidikan ya. Kalau yang dari pendidikan pasti mereka sudah diajari itu. Tapi kalau yang misalkan saya waktu itu belum sarjana ya, alhamdulillah ada pelatihan itu, sehingga walaupun belum sarjana
belum sarjana itu mendapatkan ilmu yang hampir sama dengan akta 4 itu Oh begitu. atau pendidikan. Angka 4. Di upgrade maka tetap Oh, berarti apakah perlu ada intervensi kebijakan dari kabupaten sampai ke sekolah dan ke guru-guru agar kualitas guru bisa naik? ya nanti pertanyaannya gitu. Oke. Kira pendapat Pak Kustora gimana? Ya. Jadi Intervensi semacam apa yang menurut satu Bapak? menurut saya pendidikan itu kan kompleks Mas, ada sarpras, ada hardnya, ada juga softnya, yaitu berupa program, kemudian lagi program peningkatan mutu. Jadi menurut saya mengalokasikan fisik bagus, tetapi tidak kalah penting adalah menginvestasikan biaya Pemda untuk peningkatan mutu gurunya. Jadi SDM-nya perlu itu. perlu, sangat perlu. Bukan hanya gurunya, tapi juga kepala sekolahnya. Nah, intervensi yang dimaksud itu tadi Bapak, apakah bentuk misalnya tunjangan harus lebih dari biasanya untuk guru swasta atau bagaimana? Pendidikan pelatihan, Mas. Pendidikan pelatihan. Ilmunya dulu, pendidikan pelatihan untuk guru. Bagaimana cara membuat rencana pembelajaran yang baik, kemudian lagi bagaimana mengajar yang baik, kemudian bagaimana juga membuat piranti evaluasi yang baik, yang standar dengan pendidikan. Oh, begitu. Sehingga nanti pendidikan di Kabupaten Brebes bisa bersaing dengan kabupaten kota di Jawa Tengah. Maka selain kebijakan itu juga menurut saya pemerintah daerah Kabupaten Brebes dalam ini Dinas Pendidikan perlu mengadakan namanya Litbang, penelitian dan pengembangan, ada sub bidang di sana. Litbang ya. Ya, Litbang, penelitian dan pengembangan. Sehingga Ya, nanti kalau bisa, di pusat Ristek, ya, riset dan teknologi. Ya. Ya, kan di Litbang. kabupaten perlu ya. di Kemdikbud ada Litbang. Litbang di kabupaten perlu. Misalnya bagian apa bidang Iya, bidang Litbang itu. penelitian dan pengembangan. Untuk akhirnya bisa menentukan kualitas guru Ya, dan nanti jumlah peserta itu bagaimana strategi yang itu, bagaimana nanti di satu zona, misalkan di satu kecamatan ini potensi sekolah yang bagus di bidang apa, guru yang bagus ada berapa dan sebagainya itu biasa, sehingga nanti bisa menganalisis kabupaten kota lain, kemudian kita bisa nyabet juara itu yang diraih itu. oh, sip.